cara kita mengingat Allah. Jadi kalau orang punya harta berlimpah, ponakannya berjejer, tanahnya hektaran, tapi dia jauh dari Allah, bohong, goroh. Kalau kata orang Inggris mah goroh. Kalau kata orang Jepang, ngibul. Ngibul kalau dia hidupnya damai-damai saja, bohong. Kenapa saya bisa bilang bohong? Ayat ini menyatakan ala bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah lah tatmainul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Kan kita hidup bahagia itu kalau hati tenang, tentram. Harta banyak, kita dekat sama Allah, selalu berzikir, berkah, Pak. Itu yang memang diinginkan oleh manusia. Harta banyak, gaji gede, keluarga bahagia, lalu dia dekat kepada Allah. Waktunya dia kerja, waktunya tanda tangan proyek, tapi waktunya dia menghadap Allah, dia laksanakan. Dan ketika dia ingin bekerja, ketika dia ingin berdagang, dia niatkan bismillahi tawakkaltu Allah. Ya Allah, dengan namamu aku niat beribadah mencari anugerahmu. Ya Allah, dengan namamu aku berniat mencari karuniamu untuk menafkahi keluargaku. Itu ibadah tuh. Kalau kerja kita, usaha kita diniatkan untuk ibadah, itu namanya salah satu media bizikrillah, selalu mengingat Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita niatkan, niatnya adalah biiznillah, dengan izin Allah atau lillahi. Semua kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, Allah sendiri yang nanti akan mengatur tuh. Coba sekarang pilih, duit banyak tapi hati tidak tenang, atau duit banyak hati tenang? Duit banyak hati tenang. Udah ketahuan pasti manusia memilihnya itu ya. Pasti. Ngapain pakai dikasih pilihan ya? Artinya i'mal li dunyaka, kata seorang alim soleh, bekerjalah kamu, berusahalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu matinya masih lama. Wa'mal li akhiratika, tapi setelah selesai itu kerjakanlah apa-apa yang menjadi kewajiban kamu sebagai makhluk. Kan sering saya utarakan, standarnya lah, ya, standarnya aja lah. Orang wali juga kayak tahu kan, menjadi wali yang ke 12 misalnya, kayaknya berat dah. Udah kita mah yang standar aja dah. Standarnya orang Islam itu apa? Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Itu standarnya. Ini namanya standar itu ya kalau dia Islam ya berarti dia sholatnya 5 waktu. Itu standarisasinya gitu. Tapi banyak Ustaz Islam, orang kalau udah kerja bakti di musola masjid pada
semangat sih, kan Islam dia, tapi dia nggak sholat. Berarti Islamnya memenuhi standar nggak tuh? Jadi standarnya ini belum level daripada apa namanya tingkat soleh lah, biarinlah kita masih standar aja. 5 waktunya kita jaga. Sering saya sampaikan ini berulang-ulang karena saya ingin kita kumpul lagi nanti dalam surganya Allah. Amin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita tiap malam Jumat seperti ini. Amin. Yang standarnya sholatnya 5 waktu. Ngaji kita kemarin itu kan sholat 5 waktu itu jumlah rakaatnya berapa Pak? Hah? 16. 17 rakaat. Zuhur 4, asar 4, 8, tambah maghrib 3, 11, tambah isya 4, 15, tambah subuh 2, 17 rakaat. Kalau dikalkulasi itu kita sholat zuhur 4 rakaat berapa menit Ustaz Anda? Ada 5 menit, 10 menit. Anggaplah saking khusyuknya kita 10 menit, masalah 15 sama tidurnya. Takbiratul ihramnya 1 menit, ya Allah Akbar. Anggaplah zuhur kita 10 menit, asar anak-anak sama-sama 4 rakaat 10 menit, maghrib rakaat. Karena memang baru pulang kerja, baru pulang dagang, rasanya capek, jadi ya 5 menit dah. Berapa tuh? 25 menit. Sholat subuh, ya syukur-syukur bisa berangkat jamaah. Anggaplah kalau sama wiridannya, anggaplah paling lama 10 menit lah, 35 menit. Zuhur udah, asar udah, maghrib udah, isya tadi ketinggalan, berarti 10 menit, 40 menit, 17 rakaat dari 24 jam waktu yang Allah berikan buat kita hidup di alam dunia. Jadi jangan sampai kita melewati hari kita sia-sia begitu aja tuh. Jadi standarnya kita penuhin dulu tuh. Sholat 17 rakaat yang satu hari satu malam, apapun kondisi kita, entah lagi di tempat kerja, entah di tempat dagang, entah di lapak pemancingan, entah di pos, waktunya sholat kita sholat. Ya emang hobinya misalnya hobi mancing, silakan. Tapi waktunya sholat kita berangkat sholat. Jadi standarnya aja gitu, yang normal aja, yang normal. Jadi jangan sampai kita melewati umur kita dalam 24 jam itu konyol gitu. Konyol itu yang saya maksud, kita keluar daripada standarnya seorang Islam. Jadi kalau standarnya seorang Islam saja kita tidak penuhi, terus mau mati bagaimana? Ya matinya pengen husnul khotimah, Ustaz. Jadi bagaimana kita akan memenuhi husnul khotimahnya? Standarnya aja, nggak perlu dah yang sunnah-sunnah, bangun malam, salat sunnah taubat 2 rakaat, tambah lagi salat tahajud 2 rakaat, ditambah lagi dengan zikir istighfar, astagfirullah, astagfirullah sampai subuh. Kali yang begitu mah kita, ya emang paginya sampai sore kita kerja capek.
Puasa sunat Senin sama Kamis. Ya memang kita mah nggak kuat lapar. Biarin dah. Tapi yang standarnya ini kita jangan abaikan. Jadi yang sunnah kita berat, yang wajib kita tinggalin. Konyol gitu. Itu namanya orang konyol. Kecuali tidak pernah datang kepada kita peringatan, nasihat, ngaji, kagak pernah kali, jadi nggak pernah dengar ilmu, wajar. Tapi selalu datang peringatan, ngaji, dapat ilmunya, sering kita diajak, lalu kita abai begitu saja, konyol. Kalau orang konyol itu bagaimana ya sebenarnya? Orang konyol itu kayaknya buat kita panik kelopak aja gitu kan. Bocah konyol, buat tepan kelepak aja rasa-rasanya kalau orang konyol. Kalau orang konyol, kalau bahasa kita mah orang, kalau kata orang sonoan mah songong. Jadi kata Allah lah, ini orang dikasih peringatan udah, dengan nasihat udah, dikasih ilmu udah, masih juga kagak mau menulis standarnya, dikelepaknya sama Allah. Maka apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan kita, yang 5 waktunya kita jangan tinggalkan. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan, Allah sediakan neraka sahur khusus bagi orang-orang yang meremehkan perintah sholat. Siksaannya yang paling ringan di neraka sahur itu, Allah siapkan neraka sahur khusus bagi orang-orang yang menganggap remeh perintah sholat, bil khusus yang 5 waktu. Dan siksaannya menurut riwayat yang paling ringan banget. Yang paling ringan siksaannya di neraka sahur adalah ketika kita akan dicelupkan ke dalam api neraka, tangan kita diikat, kaki kita diikat, dipegang, dijambak rambut kita, ubun-ubun kita. Tangan diikat, kaki diikat, dicambak ubun-ubun kita, lalu malaikat celupkan. Tuh bukan dicelupin langsung biur, bukan Pak. Siksaan yang paling ringan di neraka sahur itu begitu tangan kita diikat, kaki kita diikat, dijambak ubun-ubun kita, dicelupinnya ke neraka itu sedikit-sedikit dari ujung jempol kaki itu. Astagfirullah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dicelupin perlahan Pak. Ujung jempol kita dicelup dikit. Bayangkan kalau jempol kita kena api las, baru ujung jempol yang kebakar, sakit sudah sampai kemana Pak? Sampai kepala. Kalau tangan tidak diikat, kaki tidak ikat, mungkin kita masih bisa berontak, meronta-ronta. Tangan diikat, kaki diikat, jambak rambut kita, ubun-ubun kita dipegang sama malaikat, dicelupkan ke api neraka secara perlahan-lahan. Jempol kaki sudah angus, sakitnya sudah sampai ke otak. Terus jari-jari kaki kita terbakar, angus, naik perlahan-lahan, masuklah sampai ke ujung kepala kita. Diangkat lagi, kembali sempurna lagi, dicelupin lagi dengan cara perlahan-lahan. Itu abadan selamanya kita abadi di alam neraka, menjalani hidup dengan siksa seperti. Ini peringatan buat kita. Ini tanbihan, ini maklum, iklan minallah, pengumuman dari Allah
yang disampaikan melalui kasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Untuk apa Allah sampaikan ini? Agar kita tidak menyesal. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sayang, Allah kasih sama kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sebagaimana saya sampaikan dulu Bang Mahid waktu itu, jangan sampai udah hidup kita di dunia begini-begini doang, kayak kagak, punya kemewahan kagak, di akhirat kita disiksa, konyol. Maka kita harus punya prinsip, biar hidupku di dunia seperti ini sederhana, tapi aku akan memetik kebahagiaan nanti hidupku di akhir. Di dunia saja ala zikir, dengan Allah selalu mengingat Allah, Allah berikan kita ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Bagaimana nanti di akhirat, pasti insya Allah berikan nikmat surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja mungkin pelajaran kita pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan maslahat buat kita semuanya, dan Allah ridho kepada kita semuanya, sehingga Allah selalu melimpahkan naungan iman Islamnya buat kita semuanya, dan Allah selalu limpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu Allah berikan kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam kumpul bersama orang-orang yang soleh. Allah selalu berikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majlis-majlis ta'lim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu sampai ajal kita, Allah ridho kepada kita, dan kita pun ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir daripada hayat kita Allah wafatkan kita bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan syukur alhamdulillah keluarga kita anaknya sudah mencapai umur 2 tahun